Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnak Denia Putri, NIM 19025424343, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan siklus karbon dan siklus hidrologi. Biogeokimia berasal dari kata biologi, geografi, dan kimia, yang artinya adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas daur biokimia. Berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Sebab materi hasil dari daur biokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Siklus daur karbon. Di atmosfer kurang lebih terdapat 0,03% senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida, yang berasal dari respirasi makhluk hidup, aktivitas industri, erupsi gunung, hutan-hutan terbakar, dan lain-lain. Senyawa karbon anorganik, baik di darat maupun di air, akan diserap dan diubah oleh produsen menjadi senyawa karbon organik melalui proses fotosintesis disertai penyimpanan energi yang menghasilkan anorganik berupa karbohidrat yang bagiannya akan digunakan untuk aktivitas fisiologi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus hidrologi. Hidrosfer adalah semua air yang berada di bumi, baik dalam hidup cair atau air padat atau es dan salju maupun dalam bentuk gas atau uap air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi di air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, respirasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Berikut ini adalah siklus hidrologi pendek. Siklus hidrologi pendek adalah siklus hidrologi yang tidak melalui afeksi. Uap air yang terbentuk melalui siklus ini akan diturunkan melalui hujan daerah sekitar laut. Berikut penjelasan singkat dari siklus hidrologi pendek. 1. Air laut mengalami evaporasi dan berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Poin kedua, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Poin ketiga, awan yang terbentuk akan menjadi hujan di permukaan laut. Selanjutnya, ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang adalah siklus hidrologi yang umum terjadi di Indonesia. Siklus hidrologi ini menghasilkan hujan di daratan karena proses afeksi membawa awan yang terbentuk ke atas daratan. Berikut penjelasan singkat siklus hidrologi sedang. Pertama, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air akan mengalami adveksi karena angin sehingga bergerak menuju daratan. Yang ketiga, di atmosfer daratan, uap air membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Yang keempat, air hujan di permukaan daratan akan mengalami run-off menuju sungai dan kembali ke laut. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan lagi ke slide selanjutnya, yakni siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang adalah siklus hidrologi yang umumnya terjadi di daerah beriklim subtropis atau daerah penggunungan. Dalam siklus ini, awan tidak langsung diubah menjadi air, melainkan terlebih dahulu turun sebagai salju dan membentuk laser. Berikut penjelasan singkat hidrologi panjang. Pertama, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Yang kedua, uap air yang terbentuk kemudian mengalami sublimasi. Yang ketiga, awan yang mengandung kristal es kemudian terbentuk. Yang keempat, awan mengalami adveksi dan bergerak ke daratan. Poin terakhir,
Awan tertiup lagi oleh angin vertikal dan bergerak ke pegunungan mencapai wilayah atmosfer yang bersuhu dingin. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya pada hari ini. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.